Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fitriasari dari kelas 11 Akuntansi. Untuk kali ini, saya akan meresensi cerita sebuah novel yang berjudul Anak Sejuta Bintang. Novel Anak Sejuta Bintang. Perjalanan panjang penuh cahaya dengan jenis fiksi biografis. Ditulis oleh Akmal Nasery Bakral, diterbitkan oleh Expos, cetakan kedua pada bulan Februari tahun 2012 dengan jumlah ketebalan buku 405. Anak Sejuta Bintang. Novel yang ditulis oleh Akmal Nasery Bakral yang menceritakan tentang masa kecil Abu Rizal Bakri. Ical papan kecil Abu Rizal Bakri. Dia adalah anak sulung dari Ahmad Bakri dan juga Rasmi. Saat Ical masih kecil, ia dan keluarganya tinggal di Emelan, Jakarta Timur. Ical juga memiliki 3 adik kandung, yaitu Odi, Nirwan, dan Indra. Ical juga tinggal bersama kerabatnya, yaitu Haja Rafiah dan Fatih. Keluarga Bakri. Keluarga yang sangat terbuka, hangat, dan tentunya demokratis. Segala hal dalam keluarga tersebut dibicarakan dengan baik dan membuat keluarga tersebut begitu bahagia. Bakri. Siapa yang tidak kenal oleh Bakri? Dia adalah seorang pengusaha yang memiliki prinsip bahwa pengusaha tidak boleh mendekat pada penguasa. Ia juga sangat menghargai hubungan persahabatan, karena menurutnya, selain keluarga, sahabat juga mempunyai peran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Keluarga Bakri juga pernah mengalami kebangkrutan. Kalau masalah di perusahaan Bakri and Brothers, tapi dia bisa melewatinya, bahkan membangun kembali dari bawah, atau yang biasa kita sebut menggolongnya kembali dari nol. Ical tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, tapi itu tidak membuatnya menjadi anak yang manja seperti anak sekarang. Malahan, dia sempat mengalami kekalahan dan juga mungkin penolakan. Tapi kehadiran keluarganya yang selalu mendengarkan cerita dan keluhannya serta memberi semangat menghadapi hidup ini membuat dia menjadi pribadi yang kuat dan juga pantang menyerah. Dan kalian juga harus tahu, Ical sangat menyukai barongsai. Kesenangannya berlipat-lipat ganda ketika ayahnya mengajak dia pergi ke acara malam cakap. Kalau nggak salah, dia diajak oleh ayahnya ketika dia beranjak umur 3 tahun lebih. Dan Rosnia merancang untuk membeli villa dan rumah. Tiba-tiba musibah besar melanda keluarga itu. Kebahagiaan yang ia rasakan tiba-tiba hilang. Derita yang tidak pernah keluarga itu rasakan sebelumnya tiba-tiba datang menghampiri. Apa sih beritanya? Beritanya adalah malaikat maut menjemput anak ketiga mereka yang diberi nama Agus Alamsyah. Beberapa saat setelah tersebut, masalah itu menyebabkan Bakri dan juga Rosnia sangat-sangat terpukul. Dan tentunya hal tersebut bisa mengurangi semangat Bakri. Belum hilang duka setelah kepergian anak ketiganya, tiba-tiba Ical dan Odi terserang penyakit. Dan pastinya membuat Bakri dan juga Rosnia
dan bebas dari polusi. Dan pada awal November 1951, berita yang sangat membahagiakan pun datang, yaitu Rosniah kembali melahirkan seorang anak yang diberi nama Nirwan Dermawan Bakri. Dan juga di tahun itu pun Ical memasuki taman kanak-kanak Perwali. Tapi sayangnya Ical tidak suka pelajaran bernyanyi. Ia lebih suka pelajaran berhitung. Walaupun seperti itu, di sisi lain Ical memiliki banyak sekali teman yang berasal dari keluarga yang memiliki hubungan saling kuat dengan PSI, yang mungkin kalian tidak tahu singkatannya. PSI itu Partai Sosialis Indonesia atau MASJUI, Majelis Juro Muslimin Indonesia. Ketika Ical memasuki taman kanak-kanak, tidak mungkin dia tidak memiliki teman. Dan pastinya teman-temannya itu dari keluarga yang sangat berkecukupan juga. Teman-temannya itu seperti Ningga Kusuma Kaya, putra Direktur BRI, Mr. Abdul Malik. Yang kedua, Maher Al-Ghazali, putra Hamid Al-Ghazali, tokoh PSI, pendiri Partai Arab Indonesia. Lalu Adian Harahap, putra tunggal Borel Harahap, salah seorang pelaku pemberontakan awak kapal Indonesia. Lalu ada Lukmanul Hakim, putra Hasan Sultan Mudo, pernah menjadi wakil kepala penjara Cipinang. Lalu ada Mutia Gemala Halida, putri wakil presiden Republik Indonesia Bung Hatta. Ada Aisyah Safia Khalid Prawira, anak dari Dr. Syarifuddin Prawira, pernah menjabat sebagai presiden Japres Bank, saat ini Bank Indonesia. Imral Al-Khair, putra Dr. Ramil, saudara Mr. Abdul Hamid. Tahun 1956, Ical dan kawan-kawan menjadi tim All Blacks pada upacara kemerdekaan. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan di hadapan Presiden Soekarno. Wow banget gak sih? Sepulang dari upacara tersebut, Ical ingin memiliki seragam layaknya Presiden Soekarno. Dan diam-diam merencanakan upacara di Ciparai dekat villa keluarganya. Ical bekerja sama dengan sopir ayahnya dan juga penjaga villanya. Mereka mengumpulkan anak-anak yang ada di Ciparai untuk mengikuti upacara tersebut. Upacara tersebut berlangsung dengan hikmat, disaksikan oleh masyarakat sekitar, serta Bakri dan Rosniah yang secara diam-diam menyaksikan upacara tersebut. Bakri dan Rosniah juga mendidik Ical dalam hal agama. Mereka mengambil guru mengaji untuk mengajar Ical dan juga Odi. Pada bulan Ramadan, Bakri mengajak keluarga untuk tadarus Al-Quran setelah sholat maghrib. Mereka mengajarkan kepada Ical untuk berbagi, seperti ketika Bakri memberikan jas kepada seseorang, dan mengajarkan Ical bahwa memberi sesuatu yang kita senangi kepada orang lain itu selalu membuat kita bahagia. Dengan demikian, Ical selalu senang memberi dan membantu teman-temannya. Dari kelas 1 hingga kelas 5, Ical selalu mendapat peringkat pertama. Namun, di perjuangan akhirnya, Ical tidak mampu mempertahankan peringkat. Ia menduduki peringkat kedua setelah sahabatnya, Lingga. Lingga mengambil posisinya menjadi lulusan terbaik. Ical sangat-sangat sedih mengetahui itu semua. Tapi kesedihan itu bukan karena sahabatnya, tetapi karena Ical tidak mampu meraih posisi
Lagi-lagi, perbedaan Ical dan Lingga hanya terpaut satu angka. Untuk mengatasi kesedihan anaknya, Bakri mengajak keluarganya untuk berlibur ke villa mereka di Cipanas. Di halaman villa pada malam hari, Bakri memberikan semangat pada anaknya untuk tidak terpuruk dalam kesedihan. Sesuai dengan nama Abu Rizal, yang berarti laki-laki yang menenang. Begitu pula harapan Bakri dan juga Rostinya agar Ical menjadi pemimpin yang pemberani. Bakri merupakan sosok ayah yang selalu hadir untuk mendampingi anak dalam menghadapi kehidupan ini, baik susah maupun senang. Setelah diyakinkan oleh ayahnya dengan menyebutkan beberapa orang yang menjadi bintang dalam hidupnya, Ical mengucapkan kata-kata yang membuat mata Bakri tiba-tiba berair. Dan kata-kata ini pun menurut saya sangatlah istimewa. Kata-katanya itu seperti ini. Tapi dari sejuta bintang yang Papa sebutkan tadi, ada bintang yang bisa Papa sebutkan. Bintang paling terang dalam hidup Ical adalah Papa dan juga Mama. Karena cahaya cinta Papa dan Mama, sehingga Ical bisa membahagiakannya dengan semuanya. Menurut saya, novel ini sangat baik dalam memberikan gambaran kehidupan masa kecilnya Ical atau Abu Rizal Bakri. Bahkan novel ini bisa menginspirasi bagi Ical. Penggambaran sosok ayah yang sangat harmonis, yang selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan dengan pesan-pesan yang selalu disampaikan pada anaknya. Juga sosok ibu yang selalu memberikan kedamaian dengan berbagai bentuk pengertian. Juga sosok anak yang selalu bersemangat mengerjakan sesuatu dengan keyakinan dan membuat novel ini menjadi menarik. Novel ini memberikan gambaran betapa besar pengaruh keluarga dalam perkembangan pola pikir, pola asuh, dengan mengedepankan potensi Tuhan, lingkungan, dan mungkin keluarga yang membantu anak-anak tumbuh dan juga berkembang. Tapi yang sangat disayangkan adalah saking banyaknya nama tokoh, itu akan membuat pembaca juga bingung. Bahkan mungkin sulit untuk menghafal, memahami beberapa karakter. Bukan beberapa lagi, tapi mungkin banyak sekali. Misalnya teman-teman Ical waktu taman kanak-kanak, dan juga ketika ia bersekolah di sekolah rakyat Perwari. Dan juga soal meninggalnya August, salah satu adik Ical yang meninggal. Di sana tidak diperjelas, bahkan tidak dijelaskan mengapa adiknya meninggal. Hanya langsung menceritakan proses kelahiran yang normal, dengan tiba-tiba anak itu meninggal. Tapi kekurangan itu bisa hilang karena cerita ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik bagi kehidupan, karena ini menceritakan sosok keluarga yang sangat-sangat dekat dengan anak. Dan novel ini pun bisa dibaca oleh semua umur, dan ini juga bisa menjadi referensi pengembangan anak agar anak bisa menjadi pribadi yang berbudi dan berbakti kepada orang tua, juga menjadi anak yang berhasil baik dalam keluarga maupun kehidupan pribadinya. Demikian resensi novel Anak Sejuta Bintang menurut saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan ketika saya meresensi.
Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.